Dilansir dari liputan6.com, mengetahui macam pupuk penting bagi Anda yang ingin bertani maupun berkebun. Pupuk adalah media yang ditambahkan untuk tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara sehingga tanaman mampu berproduksi lebih baik. Penggunaan pupuk pada tanaman juga difungsikan untuk mempercepat pertumbuhan serta menjaga dari serangan hama. Beberapa petani juga menggunakan pupuk untuk menghasilkan buah atau hasil panen dengan kualitas yang lebih baik. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah seperti C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, dan lain sebagainya. Pupuk dapat diaplikasikan lewat tanah, daun, atau injeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk pun ada dua, yaitu padat dan cair. Sedangkan berdasarkan proses pembuatannya, pupuk dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam fungsi pupuk. Secara umum, pupuk berfungsi sebagai sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara dan kesuburan. Aktivitas pertanian secara terus-menerus dilakukan akan mengakibatkan kehilangan unsur hara. Oleh sebab itu, untuk pengembalian ketersediaan hara pada media tanam diperlukan pemberian pupuk. Baik, sekarang kita masuk ke macam-macam pupuk kimia. Ada beberapa macam pupuk kimia yang penting Anda ketahui. Berikut macam pupuk kimia diantaranya 1. Urea. Pupuk urea menjadi yang paling diminati oleh petani karena sangat bermanfaat untuk lahan pertanian maupun budidaya. Pupuk ini memiliki rumus kimia CO (NH2) 2 terbuat dari campuran gas amoniak atau NH3 dan gas asam arang. Sekitar 46 kg nitrogen terkandung dalam 100 kg pupuk urea. Kandungan yang cukup tinggi tersebut mampu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebab nitrogen akan memudahkan proses fotosintesis sehingga menghasilkan lebih banyak klorofil. Pupuk urea berbentuk menyerupai kristal dengan warna beragam, antara putih dan merah muda untuk jenis pupuk bersubsidi. Selain itu, sifat higroskopis sehingga mudah larut dan mudah diserap tanaman. Reaksinya sedikit asam dan mudah terbakar oleh sinar matahari, sehingga sebaiknya simpan dalam suhu ruangan yang tidak terlalu panas maupun lembab demi menjaga kualitas pupuk urea. Yang kedua adalah ZA atau zoavelzure amonium. Macam pupuk ini memiliki rumus kimia NH4 2SO4 yang mengandung sekitar 21% nitrogen dan 24% sulfur. Pupuk ZA biasanya digunakan oleh petani sebagai pupuk dasar pada tanaman karena memiliki reaksi kerja yang sedikit agak lambat. Pupuk ini dimanfaatkan untuk menambah unsur hara pada tanaman. Hasilnya pupuk ini mampu memperbaiki kualitas tanaman serta menambah nilai gizi pada hasil panen. ZA juga bisa membantu tanaman agar terhindar dari hama. Pupuk ZA bersifat higroskopis atau mudah menyerap uap air. Reaksinya yang asam membuat macam pupuk ini kurang cocok diberikan pada tanah muda karena rata-rata tanah muda masih asam. 3. SP36 atau super fosfat. Pupuk SP36 atau super fosfat atau tertulis P2O5 dalam rumus kimia, pupuk ini dibuat dengan pencampuran asam sulfat atau belerang dengan fosfat alam. Memiliki peran utama sebagai penambah unsur hara, fosfor pada tanaman. Biasanya digunakan di berbagai macam tanaman seperti perkebunan dan hortikultura.
Pupuk SP36 kerap digunakan petani untuk membantu tanaman menghasilkan buah yang lebih banyak. Kelebihan lain SP36 bisa membantu memperbaiki kualitas biji, merangsang pembelahan tanaman, mempercepat pemasakan buah, menguatkan batang tanaman, dan memperbesar jaringan sel. Reaksi kimia ditimbulkan tergolong netral. Pupuk SP36 mengandung sekitar 36% fosfor dalam bentuk P2O5 atau fosfat. Karena reaksi kimia yang cukup lambat, SP36 cocok digunakan sebagai pupuk dasar tanaman. Kemudian, karena sifatnya higroskopis, macam pupuk ini bisa disimpan dalam kelembapan udara tinggi. 4. KCl atau kalsium klorida. Pupuk KCl dibuat dari ekstraksi mineral kalim dan mengandung sekitar 60% kalium dalam bentuk K2O. Bentuknya bubuk atau serbuk merah, macam pupuk yang mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh tanaman. Unsur klorida yang terkandung bersifat toksik atau racun bagi tanaman tertentu, seperti wortel dan kentang. Reaksi kimia netral hingga masam. Cocok digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Yang kelima, NPK Poska atau nitrogen fosfat kalium. Pupuk NPK digunakan sebagai penyeimbang unsur hara, makro dan mikro pada tanah. Sebab mengandung unsur zat hara yang paling banyak dan sangat dibutuhkan tanaman, yakni nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium. Kelebihan pupuk NPK mencegah tanaman supaya tidak kerdil, serta pertumbuhan akar jadi lebih kuat, banyak, dan panjang, sehingga mudah menyerap zat hara di tanah. Pupuk ini bisa diaplikasikan di berbagai jenis tanah, sebab menimbulkan reaksi kimia yang netral. Macam pupuk ini bisa digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Keenam, dolomit atau kapur karbonat. Dolomit biasanya dikenal dengan kapur pertanian, memiliki manfaat sebagai penyedia unsur hara makro, sekunder, Ca dan Mg. Reaksi kimia yang ditimbulkan basa atau alkali, sehingga menaikkan pH tanah. Pupuk ini berbentuk butiran halus berwarna putih keabu-abuan atau putih kebiruan. Sifatnya mudah menyerap air dan mudah dihancurkan. Semakin halus butirannya, akan semakin baik kualitasnya. 7. ZK atau Zoavelzure kali. Macam pupuk ZK memiliki rumus kimia K2SO4. Dibuat dari kandungan asam belerang dan kalium, sehingga disebut pupuk sulfat. Macam pupuk ini berbentuk butiran kecil atau serbuk berwarna putih. Pupuk ZK cocok untuk wortel dan kentang, sebab unsur kalium yang terkandung kadarnya tinggi. Pupuk yang sifatnya higroskopis sehingga dapat disimpan lama atau kelembapan udara tinggi. Lanjut kita ke macam pupuk organik. Ada beberapa macam pupuk organik yang penting Anda ketahui. Berikut ini macam pupuk organik, diantaranya pupuk kandang. Tentunya pupuk kandang berasal dari kotoran hewan ternak maupun unggas, seperti kerbau, sapi, kambing, dan ayam. Macam pupuk ini efektif dalam menyuburkan tanah dan tanaman. Pupuk kandang mengandung banyak unsur hara atau nutrisi makro seperti fosfor, nitrogen, dan kalium. Kemudian unsur mikro seperti magnesium, sulfur, kalsium, besi, natrium, molibdenum, dan tembaga. Lanjut, pupuk hijau. Sedangkan pupuk hijau termasuk macam pupuk organik dengan bahan dasar sisa tanaman atau tumbuhan hijau. Biasanya macam pupuk ini dibuat dari tanaman hasil panen. Pupuk ini efektif membantu meningkatkan kualitas tanah. Lanjut, pupuk kompos.
Berikutnya macam pupuk kompos yang terbentuk dari sisa bahan organik berasal dari tumbuhan, hewan, limbah organik yang secara alami melalui dekomposisi atau fermentasi. Lanjut, pupuk hayati. Pupuk hayati atau pupuk mikrobiologis merupakan macam pupuk yang bekerja dengan memanfaatkan organisme hidup. Selanjutnya, macam pupuk humus yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau pelapukan dari daun-daunan serta ranting tanaman yang membusuk secara alami. Lanjut, pupuk serasah. Macam pupuk ini terbuat dari limbah organik, nabati, atau komponen tanaman yang sudah tidak lagi terpakai. Pupuk serasah berasal dari perubahan warna dan bentuk, seperti jerami, sebut kelapa, dan rumput.